Jalanan banyak sekali pengendara yang menggunakan atribut aparat. Tujuannya menghindari tilang. Tapi benarkah aparat yang melanggar lalu lintas kebal hukum? Pemirsa, berikut topik pilihan hari ini. Aparat Satuan Wilayah Lalu Lintas Jakarta Timur, Kamis, menggelar razia di Jalan Otista Raya, Jatinegara. Karena di sini cukup banyak melintas kendaraan anggota TNI, jadi razia ini di-backup aparat polisi militer. Benar saja, banyak aparat yang mengemudikan kendaraannya melanggar aturan, menerobos busway. Petugas cukup kewalahan menindak pengemudi kendaraan dinas TNI ngawur itu. Banyak yang tancap gas. Tapi, ada juga yang tertangkap. Tak pandang bulu, aparat TNI yang kedapatan melanggar dan tak lengkap surat-surat kendaraannya ditilang. Kepolisian belakangan ini memang cukup tegas menindak pelanggar lalu lintas. Atas nama undang-undang, tak peduli siapapun yang melanggar, disemprit. Seperti seorang pengendara motor di Palembang, Sumatera Utara sekitar bulan Maret lalu ini. Dia tak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan. Kunci motornya langsung dicabut. Dia terpaksa mendorong sepeda motornya. Pas dibuka helmnya, eng-eng, ternyata polwan. Polisi lalu lintas pula. Karena tetap tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya, polwan itu akhirnya ditilang. Nah, itu kalau prajurit. Bagaimana kalau yang melanggar perwira? Tetap saja ditilang juga. Meski polwan itu berpangkat Inspektur 2, provos yang pangkatnya lebih rendah tetap saja tak gentar memberi sanksi. Meski demikian, tetap saja banyak pengendara sipil yang mungkin menganggap akan kebal hukum di jalan raya jika mereka menyamar jadi aparat. Seperti saat razia yang digelar aparat Polres Jombang, Jawa Timur ini. Meski tampangnya sama sekali tak ada TNI-TNI-nya, pengendara motor ini bergaya seperti seorang tentara yang lagi santai, jalan-jalan pakai celana loreng. Petugas POM TNI tegas menindaknya. Pokoknya, orang ini tidak boleh pulang pakai celana loreng yang dikenakannya. Kalau perlu, pulang tak usah pakai celana. Akhirnya, pria itu bisa pergi juga setelah salah satu kerabatnya datang membawakan celana. Sementara celana lorengnya disita. Sementara di Wajo, Sulawesi Selatan, petugas menemukan cukup banyak pengendara yang menggunakan atribut kepolisian. Meski cuma stiker di kaca, petugas tetap memerintahkan dicopot. Bahkan ada juga sepeda motor plat merah dipasangi lambang Tribrata Polri. Tidak jelas maksudnya apa, tapi kemungkinan supaya kebal tilang. Namun polisi tetap saja menjatuhkan sanksi dan mencopot lambang Polri yang dipasang di plat belakang motor plat merah ini. Nah, kalau yang ini lebih luar biasa lagi. Kejadiannya di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat 29 Mei lalu. Polisi-polisian itu jelas melanggar, menerobos busway. Hebatnya, dia pakai motor gede yang disulap seperti motor polisi. Bahkan sampai plat nomornya pakai plat polisi. Seragam dan helmnya polisi habis. Bahkan saat ditanyai kartu tanda anggota kepolisian, pria itu sempat mengaku-ngaku anggota Paminal, pengamanan internal Polri. Bagian apa? Bagian apa? Hah? Pak khusus Staf Paminal. Hah? Paminal, Bang. Identitasnya KTA-nya ada, Bang. Dari mana coba lihat? Tadi saya kasih ke apa? Hah? Itu bukan KTA, Om. KTA apa? Hah? KTA itu, Bang. Hah? Jelas sekali, pengendara motor itu menerobos busway agar terlihat sakti dia pakai motor dan atribut polisi. Padahal polisi-polisian. Jangankan cuma sekedar motor polisi-polisian. Saat razia di Gunung Kidul, Yogyakarta beberapa waktu lalu saja, motor trail dinas kepolisian seperti itu tetap ditilang. Pengendaranya jelas-jelas polisi betulan. Malah, mobil yang jelas-jelas mobil patroli kepolisian ini saja tetap diperiksa kelengkapan surat-suratnya. Jika kedapatan melanggar, polisi itu tetap akan ditindak. Jadi,
Tidak perlu sebetulnya masyarakat sipil gagah-gagahan pakai atribut TNI atau polisi untuk terlihat sakti di jalan raya. Kebal hukum tak bakal ditilang. Polisi atau tentara sungguhan saja kalau melanggar tetap ditilang. Jadi kalau tidak mau ditilang, mau sipil, mau TNI, mau polisi, ya jangan melanggar lalu lintas dan lengkapi kendaraan dengan surat-surat. Demikian laporan tim Liputan Topik. Waspadalah jika naik kapal feri Merak Bakahuni. Lengah sedikit barang Anda bisa berpindah tangan. Pada Kamis siang, polisi meringkus seorang pria karena kedapatan mencuri uang belasan juta rupiah milik penumpang. Pencuri ini akhirnya berhasil diringkus di areal Pelabuhan Merak, Banten, usai beraksi di atas kapal feri Merak Bakauheni. Pelaku langsung dibawa ke kantor Polsek Pelabuhan Merak guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan inilah hasil curiannya, uang tunai sebesar 18 juta rupiah. Pelaku bernama Muhar. Ia mengaku mencuri uang ini dari bawah jok sebuah mobil. Modusnya, Muhar yang berpura-pura menjadi penumpang kapal, mencari sasaran di tempat parkir kendaraan dalam kapal. Setelah target dianggap aman, barulah Muhar membobol pintu kendaraan. Nah, pelaku masuk ke dalam kapal menyamar sebagai penumpang. Kenapa dia melakukannya di atas kapal? Karena dalam kawasan pelabuhan itu sudah kita steril. Tidak punya peluang lagi mereka untuk melakukan kejahatan di dalam kawasan pelabuhan. Sehingga mereka beralih ke dalam kapal. Kasus pencurian di atas kapal feri sudah berulang kali terjadi. Pelaku tak hanya beraksi di dek kapal yang jadi tempat parkir kendaraan saja, tapi juga sejumlah tempat, termasuk ruang tunggu penumpang. Demikian laporan Anggit Gunadi dari Merak, Banten.